Masih dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Akademia Bengkulu? Seperti informasi yang sudah dijanjikan, sudah dipromosikan ini ya, melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga melalui YouTube channelnya Suara Unip TV. Kalau hari ini kita akan berbincang-bincang, ini masih dalam rangkaian SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, dan bagaimana nih pemberlakuan SDGs ini untuk lingkungan universitas atau kampus. Nah, kalau kemarin itu sudah di topik yang pertama, kita lanjut lagi sekarang di topik yang kedua, dan di topik yang kedua ini senang sekali saya Adi Pradana sekarang ini bisa bersama-sama ini dengan Bapak Dr. Insinyur Sigit Sujatmiko MSc, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu. Selamat siang, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Iya, berarti hari ini udah siapa ya kita ngobrol-ngobrol mengenai Universitas Bengkulu, mengenai SDGs dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi terkini gitu Pak ya. Oke, siap. Dan jangan lupa Akademia Bengkulu bisa nanti menyaksikan gitu kan talk show kita di siang hari ini melalui YouTube channelnya Radio Suara Unip, yang lupa Suara Unip TV, di like, kemudian di subscribe, dan juga yang pasti ditekan tombol lonceng notifikasinya bisa terhubung apabila ada informasi-informasi terbaru, talk show terbaru dari Radio Suara Unip, dan juga dicek juga Instagramnya ya Suara Unip FM. Oke, Pak Sigit, ini kita sekarang ini membicarakan kondisi terkini mengenai pandemi COVID-19 ini. Otomatis semuanya merasakan hal yang sama, termasuk juga dunia pendidikan. Nah, bagaimana dengan Universitas Bengkulu sendiri nih? Karena mungkin banyak yang kangen, pengen ngampus lagi, ternyata belum boleh. Gitu, semuanya dilakukan serba online. Nah, kalau seperti ini mau nggak mau ya, dalam tanda kutip kita tuh dipaksa untuk melek teknologi. Mungkin udah bosan kali Pak ya, webinar terus, Zoom terus gitu ya, setiap hari. Nah, gimana nih Pak? Kondisi terbaru mungkin bisa diupdate dan bisa dibagi untuk Akademia Bengkulu dan juga untuk masyarakat Bengkulu yang mungkin saja berada di Provinsi Bengkulu sekarang ini. Siapa namanya? Nama saya Adi, Pak. Oke, terima kasih Mas Adi. Selamat siang para pendengar Suara Unip yang berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah siang ini saya ada kesempatan untuk berbincang-bincang di Radio Suara Unip terkait dengan situasi yang ada sekarang, nanti di topik yang lain tentang ini ya, SDGs ya. Ya memang di dalam sistem Universitas Bengkulu yang ada sekarang, memang kita tidak juga harus mengikuti aturan-aturan yang memang yang sudah ditetapkan oleh kementerian ya. Ya, kementerian itu banyak, mulai Kementerian Agama, Kementerian Dikbud sendiri, kesehatan. Iya, kesehatan, semuanya terkait dan semuanya memang harus mempersiapkan diri, membuat strategi masing-masing, tapi strategi umumnya ada ya, tapi strategi masing-masing terkait kekhususan di masing-masing daerah atau masing-masing PTN. Nah, kalau di Universitas Bengkulu sendiri memang kita sudah sepakat melalui peraturan rektor dan surat edaran rektor yang terakhir itu bahwa guna mencegah adanya wabah di kampus ya, dalam kaitannya dengan COVID-19, memang kita dengan terpaksa tanda kutip bahwa kita belum mengizinkan ada kuliah secara tatap muka di kampus. Dan itu surat itu memberi izin pertemuan tatap muka itu kemungkinan besar di pertengahan bulan November 2020. Jadi ada fase sekitar 3-4 bulan itu
kampus ini sebaiknya dikosongkan, dalam arti kosong itu tanpa ada kuliah tatap muka. Tetapi sumber daya yang lain termasuk dosen dan karyawan sudah mulai bisa masuk dalam arti work from office ya. Karena alhamdulillah sampai saat ini sebenarnya tidak ada ya. Kita berharap tidak ada seterusnya kasus-kasus COVID di dalam kampus. Nah, ini harus kita pertahankan dengan cara protokol tadi. Nah, kaitannya dengan langkah-langkah yang kami lakukan dari sisi ini, saya ini kan di bagian sumber daya ya, jadi terkait saya termasuk juga yang mengetuai tim satgasnya COVID-19 di UNIP, sehingga protokol yang kita lakukan memang seluruh tempat-tempat yang strategik, baik dosen, karyawan atau sebagian mahasiswa berkumpul itu harus mempersiapkan diri, termasuk memiliki termogan, ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, semuanya itu dilakukan, dan kemudian secara reguler disinfektan disemprotkan di berbagai tempat. Itu sudah kita siapkan dan seluruh fakultas tentu saja sudah mentaati itu. Nah, itu intinya strateginya seperti itu, dan alhamdulillah hari Jumat ini kita mulai Masjid Darul Ulum dibuka. Berarti untuk pertama kalinya Jumat minggu ini. Dan khotibnya adalah Pak Profesor Ridwan Nurazi sendiri. Jadi kita ingin mencoba memecah kerumunan di berbagai masjid di sekitar sini. Karena saya lihat di tempat-tempat warga ini kerumunan masjidnya sudah mulai penuh gitu kan, sehingga mau kita pecah. Nah, di sini memang yang ikuti protokol benar, protokolnya Kementerian Agama. Dan nanti kalau kita mau sholat di situ ya pakai masker, ngikuti jarak dan seterusnya. Ya, gitu. Iya, berarti ini yang namanya new normal seperti itu ya, new normal tapi tetap melakukan protokol kesehatan, dan itu berlaku juga di lingkungan kampus. Jadi berarti nanti bulan November nanti Pak ya, baru pertengahan November kuliah tatap muka. Nah, berarti sekarang bisa sambil santai bareng keluarga sambil ikuti kuliah online gitu ya. Mahasiswanya kan tetap ya Pak ya. Kalau harus waktunya kuliah online gitu ya, tapi waktu santai akan santai juga nih sama keluarga. Berarti tinggal berapa bulan lagi sambil melihat kondisi yang terjadi ya Pak ya. Apalagi kalau bisa di Bengkulu kan sudah berangsur-angsur ini sudah masuk zona hijau nih. Berarti mudah-mudahan saja ini terus perkembangannya terus baik dan tidak ada sama sekali gitu ya. Kita ini begini, saya salah sedikit. Warga Bengkulu mungkin agak mulai abe dengan situasi di lapangan. Padahal kasus-kasus COVID itu masih terjadi. Terakhir kemarin klaster Panorama itu ada 12-an warga terkena. Ya, artinya itu masih ada gitu loh. Masih ada. Jadi kita memang harus bersikap waspada supaya kita juga bisa terhindar dari itu. Berarti new normalnya jangan sampai new normal yang kebablasan. Ya lupa kalau keluar nggak pakai masker lagi, nggak ada jaga jarak sama sekali. Berarti itu penting banget Pak ya, jangan sampai kita abai. Bagaimanapun juga memang perekonomian terus harus bergerak, tapi kita juga harus menjaga kesehatan diri sendiri dan orang yang ada di sekitar, itu dia yang penting. Nah, ini juga berlaku buat kita semua Akademia Bengkulu yang mungkin saja lagi mendengarkan nih secara langsung di kesempatan siang hari ini. Kita itu sedikit intermezzo ini mengenai penanganan COVID-19 yang ada di lingkungan kampus, yang pasti semuanya sudah mengikuti aturan-aturan yang ada. Bisa dibilang ini adalah lintas instansi pemerintah gitu ya, yang semuanya harus diimplementasikan bagi semua lembaga, apakah itu pendidikan, kemudian pemerintahan, kemasyarakatan, semuanya harus mengikuti protokoler yang ada. Dan kalau minggu kemarin kan kita sudah ngobrolin mengenai topik yang berbeda ini mengenai SDGs. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tujuan dari SDGs itu pada 17 Pak ya. Nah, yang ke-15 itu yang penting banget, ekosistem darat. Nah,
Ini berkaitan dengan ekosistem darat, berarti kita harus benar-benar bisa memelihara lingkungan kita, hutan kita, kemudian sumber daya alam yang ada, gitu. Bagaimana semua itu bisa berjalan dengan baik. Kalau di lingkungan kampus, mungkin ini berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah ini, Pak ya. Nah, kalau di Universitas Bengkulu sendiri gimana, Pak? Mungkin masyarakat pengen tahu nih, luas dari Universitas Bengkulu ini berapa hektar gitu, Pak? Dan rata-rata semuanya memang jalur hijau dan hutan-hutan semua. Mungkin bisa diinformasikan dulu, Pak, kepada pendengar kita ke Akademia Bengkulu yang mendengarkan di siang ini. Baik, ini kaitannya dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals ini. Sebenarnya ada dua entry point di mana pengelolaan alam itu diharapkan bisa ditargetkan tahun 2030 di istilahnya bukan diselesaikan sih, ada perbaikan. Dua-duanya sebenarnya kaitannya dengan sampah. Jadi di topik ke-6 kalau nggak salah itu urusannya sanitasi. Air bersih ya, air bersih, sanitasi. Itu kan ya pasti sanitasi urusannya dengan air juga ujungnya. Kalau daerahnya nggak beres itu pasti airnya tidak ini. Sumber daya alam juga berarti. Ya. Kemudian yang satu lagi yang topik ke-15 tentang terestrial ya. Nah, kaitannya dengan Universitas Bengkulu, luasan kampus Unip yang di Kandang Limon ini ada 93,4 hektar sendiri. Yang satu kesatuan ya. Ada sebagian di luar kampus dikit itu ada sekitar 5 hektar untuk praktikum teman-teman pertanian. Kemudian di Air Bakul ya, Air Bakul itu Penjaskes itu ada 5 hektar juga. Kemudian di mana ini yang untuk rumah sakit ini Padang Harapan ya, itu juga ada sekitar 4,6 hektar. Itu untuk rencana untuk rumah sakit pendidikan. Dan satu lagi di Cimano. Cimano itu sekitar 2,6 hektar. Ya totalnya sekitar berapa itu? Seratusan lebih lah. Nah, di kampus yang paling besar di sini adalah memang di Kandang Limon. Dan Kandang Limon ini kalau kita cermati sendiri, kalau kita teman-teman sering melihat ada perankingan dari sisi lingkungan, Unip ini termasuk masih bagus ya, karena di Green Metric itu kita di ranking 23 kalau salah, dari seluruh universitas di dunia. Di dunia malahan ya, bukan di Indonesia aja, Pak. Tapi nggak semuanya ikut kompetisi ya. Yang dari yang ikut itu kita di ranking 23 dan banyak faktor yang dievaluasi oleh mereka, diantaranya seberapa banyak vegetasi hijau yang masih ada, gitu kan. Kemudian bagaimana kampus ini membuat treatment terhadap keberadaan air. Jadi air itu semakin kita mengambil air dari sumur, apalagi disedot dari itu sumur bor, itu skornya makin kecil itu. Makin gitu buruk kita. Harusnya ya model yang kita miliki itu. Kita punya kolam, kemudian kolamnya treat menjadi lebih baik. Kalau bisa, harusnya bisa digunakan untuk air di dalam kampus, tapi kita belum mampu karena tempat aliran pembuangan dari warga kan, jadi kami belum mampu. Tapi hal-hal yang kayak gitu. Nah, dari situ ruang terbuka hijaunya masih bagus. Kemudian pengelolaan energi termasuk air juga masih dianggap cukup bagus, sehingga kita di rank sekitar 23. Nah, kaitannya dengan how to treat garbage ya, sampah ya. Survei di beberapa PTN termasuk di dalam kampus Unip itu, mayoritas sampah itu sebenarnya kertas. Ini menjadi satu problem itu hampir semua. Sekitar 40%, antara 36 sampai 40% itu sampah dalam kampus itu sebenarnya kertas. Nah, sisanya yang half sebagian separuh itu organik ya, sekitar 20-an persen, kemudian separuh lagi plastik.
Iya, anorganik. Itu juga anorganik dalam bentuk plastik. Itu juga sekitar 20-23%. Jadi ini yang harus kampus harus berusaha menghandle dengan benar kan. Menjadi tantangan nih bagaimana? Ya, jadi tantangan. Nah, kalau bagaimana mengelola itu kita sedang mengerjakan itu. Ada break dulu. Oke, iya. Oke, baik. Baik, Akademia Bengkulu, kita break dulu sebentar. Kita masih berbincang-bincang ini dengan Bapak Sigit Sujatmiko, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu. Setelah ini nanti kita akan berbincang mengenai lebih lanjut lagi bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. 99,2 FM Radio Suara Uni Radionya Bengkulu. Kita masih bersama-sama di perbincangan dengan topik pengelolaan sampah di lingkungan kampus dalam rangka implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs dan atau juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu dia dari bahasa Indonesianya. Mungkin orang bingung nih SDGs apa ya gitu ya. Jadi ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah disepakati tidak hanya Indonesia tapi juga di berbagai negara, dan ada 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 yang akan datang. Dan masih bersama Bapak Sigit Sujatmiko, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu. Nah, kita balik lagi nih Pak Sigit ini mengenai pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Sekarang kan tadi Bapak bilang yang terbanyak itu adalah sampah kertas. Nah, berarti ini adalah satu problem nih. Gimana caranya supaya penggunaan sampah ini semakin hari setiap tahun itu bisa diminimalisir. Kalau bisa segala sesuatunya jangan hard copy tapi soft copy. Termasuk juga nanti ketika masih semua skripsi, itu kan biasanya kalau skripsi itu banyak banget tuh. Harus buat makalah itu sampai 20 atau dibagi-bagikan satu persatu. Bisa jadi nanti cuma 2 aja atau 3, selebihnya mungkin bisa dilihat nanti ada dimasukkan ke website atau dimasukkan di tempat-tempat yang lain gitu. Dan ini adalah satu problem juga. Nah, kedepannya mungkin ada rencana seperti apa nih Pak? Meminimalisir sampah kertas yang Bapak bilang tadi termasuk yang terbanyak nih di kampus-kampus. Ya gini Mas, skenario ke depan itu sekarang nih kayak saya dengan tim sedang menyusun strategi termasuk peraturannya, peraturan yang khusus tentang Green Campus. Jadi kampus hijau itu seperti apa? Nah, di dalamnya tentu saja itu terkait dengan pengelolaan sampah segala macam tadi. Di antaranya contohnya sampah kertas. Memang zaman digital sekarang memang sebenarnya sudah mempengaruhi attitude masyarakat, termasuk dosen maupun tekniknya. Menggunakan kertas itu cenderung sudah mulai menurun. Itu juga tercermin dari pengadaan ATK yang kita miliki itu. Saya pantau itu juga semakin berkurang. Artinya sebenarnya ada shifting attitude ya dari hard copy itu menjadi soft copy. Nah, ini tentu saja juga harus diperkuat dengan regulasi yang semua warga itu mentaati. Kalau sekedar himbauan memang nggak mudah menghimbau itu kan ya susah ya. Tapi kalau nanti ada regulasi di situ pasti akan terkait dengan langkah-langkah pencegahan. Siapapun nanti yang mengelola UNIP ini juga bisa melangkah mengatakan tidak boleh, ini oke, kayak gitu kan. Nah, ini sekarang dalam proses persiapan itu. Tapi secara real di lapangan sebenarnya sampah ini kan kalau siklus 3 itu kan reduce, reuse, dan recycle kan gitu kan. Langkah pertama memang reduce tadi. Reduce itu bagaimana attitude kita itu merubah dari menggunakan kemudian mengurangi, kalau bisa kemudian tidak menggunakan. Nah, itu termasuk kertas. Dan itu alhamdulillah saya pikir dosen-dosen juga sudah mulai melakukan itu aware. Dan sekarang apalagi dengan model karena daring semua ini, kita ini dosen dalam melakukan pembimbingan ke adik-adik mahasiswa itu mayoritas sekarang udah pakai email.
Artinya mereka nggak main hard copy lagi. Ke saya pun email, nanti saya list, saya masukkan ke komputer, saya cek isinya. Kalau nanti kita kalau perlu ketemu darat ya saya tinggal ngasih tahu poin-poinnya ini. Nah, saya pikir ini ke dosen yang lain juga seperti itu. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain itu sudah sehingga potensi pengurangan limbah kertas itu semakin tinggi. Nah, ada satu lagi langkah sebenarnya, tapi sampai sekarang saya belum sukses melakukan. Itu recycle. Oh iya. Recycle paper kan harusnya ada. Dan saya sendiri secara praktek tuh sebenarnya udah melakukan itu. Cuma passionnya mahasiswa ataupun yang lain itu belum ada ke situ. Nah, Bapak mungkin ini bisa jadi desain barakan gitu Pak ya, nanti antar dosen barangkali mahasiswa bagaimana caranya merecycle, nanti akan dibuat dari produk-produk apa yang bisa serbaguna atau apa mungkin bisa suatu saat nanti Pak ya. Ya sekarang ini kami sedang udah lama sih, hampir 3 tahun terakhir lah. Tapi saya belum berhasil. Saya itu cita-cita saya sebenarnya bukan saya aja, banyak. Semuanya. Itu kalau bisa kan amplop, kemudian map yang selama ini itu tuh kita ganti dengan recycle. Itu menjual banget, dalam arti menjual bahwa kita ini memang green campus gitu loh. Nah itu, tapi ide tadi harus dikompetisikan itu bisa jadi salah satu cara. Memang perlu investasi karena untuk bikin recycle paper itu kan dia perlu alat, gitu, sehingga ini. Tapi bisa di ini kan. Karena memang yang namanya inovasi kreativitas itu ya nama di kampus memang harus dituntut ya Pak ya, untuk menjadi sesuatu yang mungkin saja lebih bermanfaat termasuk recycle tadi. Nah, berarti memang bisa dibilang segala sesuatu memang butuh waktu ya kalau sosialisasi itu sedikit demi sedikit, karena mengubah mindset orang yang apa-apa selalu menggunakan kertas, fotokopi, apalagi di lingkungan kampus ini kan semuanya banyak mereka yang bergerak di usaha itu dan rata-rata pemakaian kertasnya luar biasa banyak gitu. Dan ini mau nggak mau sedikit demi sedikit mindsetnya harus dikurangi dan harus cari cara juga bagaimana supaya mereka nanti bisa survive juga ya Pak ya. Kalau nanti semuanya serba ini gitu kan soft copy, waduh mati semua nih usaha-usaha di luar gitu kan. Memang itu ya ada plus minus. Ada plus minus ya. Warga juga yang mencari mata pencarian. Mencari pencarian di sana, dan ini memang perlu dipikirkan matang-matang, dan ini perubahan mungkin tidak secara signifikan tapi sedikit demi sedikit. Oke, ini menarik banget ini mengenai reuse dan juga recycle. Berarti bisa dibilang memang komponen utama sampah gitu di luar atau di kampus tuh organik dan anorganik. Nah, gimana dengan anorganik Pak? Seperti plastik, kemudian hal lain gitu kan. Kalau di lingkungan kampus sendiri seperti apa nih pengelolaannya nanti? Karena bagaimanapun juga ini kan nanti kan akan dibuang nih ke tempat pembuangan sampah akhir di Bengkulu. Nah, gimana kalau di kampus sendiri Pak? Ini juga tipikal kesulitan kita itu sebenarnya passion kita sih. Jadi saya ingat pada periode 2019 kemarin kita sudah menawarkan ke teman-teman yang memang ahli di bidang situ ya, termasuk membuat alatnya, maunya kita itu kampus itu mestinya plastik ya, itu pertama nggak boleh dibakar, termasuk kertas tidak dibakar. Sehingga kalau mau reuse itu agak riskan, karena reuse misalnya botol aqua ini digunakan lagi untuk isi lagi kan nggak boleh itu kan. Takutnya ada bakteri apa-apa. Kemungkinan gitu. Menjadi recycle levelnya. Nah, recycle sebenarnya kita berharap teman-teman terutama teknik ya. Sebenarnya mahasiswa yang lain juga boleh. Siapapun. Begitu banyak plastik yang bisa kita cut in pieces ya, dipotong kecil-kecil buat kerajinan untuk kemudian kita bisa jadikan, paling tidak kita bisa lempar keluar dijual. Itu boleh untuk mereka, untuk siapa yang mengelola itu. Tapi sampai sekarang itu kita juga kesulitan. Nah, langkah yang kita lakukan menjadi sangat sederhana. Saya tinggal masukin orang pengelola sampah dari Pemkot ya, ambil dibuang ke tempat pembuangan sampah kan gitu. Sebenarnya ini
langkah yang harusnya yang terakhir, kalau kita udah give up benar. Tapi kenyataannya kita udah give up, ya kan ya. Kalau kita lihat sekarang lingkungan itu kan bersih dari plastik. Dulu saya mulai menerapkan itu kan sekitar bulan Oktober 2019 sampai sekarang. Sebelum itu, wah, sampah plastik itu di mana-mana, di belakang gedung itu semuanya pasti. Sekarang kan coba cek aja, itu pasti udah nggak begitu nampak tumbukan. Karena kita reguler seminggu dua kali itu kita kolek ya, kita kumpulin, kita buang keluar. Tapi sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Tidak seperti, harus ada langkah yang recycle tadi. Berarti memang ini langkah menumbuhkan kesadaran tidak hanya mahasiswa, staf, dosen, paling tidak untuk membawa tempat air minum sendiri ke kampus. Karena apa-apa jangan beli tumbler, air minum tumbler atau apa. Tumbler itu bagus. Apa-apa jangan harus beli air minum dalam kemasan di kantin, di warung, dibawa ke kampus, dibuang. Dan ini akan tambah memperbanyak ya namanya sampah anorganik tadi. Sebenarnya regulasi menggunakan tumbler itu sudah ada, bahkan dari kementerian. Tapi lagi-lagi kita tuh kan juga pengen teman-teman lah, pengen serba praktis dan kayak gitu kan, bawa kan sulit ya. Akhirnya sulit bertahan itu, hanya beberapa. Mungkin sekitar 10% ya. Pokoknya sekarang hanya sebatas himbauan aja Pak ya. Belum ada kesadaran pribadi. Regulasinya sudah ada, cuma nggak mungkin saya negur masa diminum pakai itu kan. Gitu kan. Gitu. Harusnya memang tumbuh kesadaran semua sih. Memang perlu proses yang panjang nih. Ya gabungan sih antara penegakan aturan sama kesadaran ya. Perlu waktu. Dan itu memang susah juga karena kita kan yang namanya kebiasaan itu kan kita ditanamkan dari rumah Pak ya. Kalau dari rumah udah biasa, akhirnya di lingkungan manapun termasuk di kampus akan benar-benar kita pada lingkungan itu akan benar-benar kita jaga seperti itu. Dan ini memang butuh proses untuk mensosialisasikan kembali kesadaran, itu yang penting banget. Oke, kalau tadi kan mengenai sampah anorganik. Nah, bagaimana dengan sampah organik? Ini kan hutan-hutan di sekitar kampus ini kan banyak banget jalur terbuka hijau, dan memang hampir setiap pagi kalau saya datang pagi di sini, petugas kebersihan itu sampai semua jalan itu dibersihkan dari ujung ke ujung. Berarti banyak banget sampah-sampah yang ternyata bisa jadikan kompos atau hal-hal yang mungkin untuk jadi pupuk. Nah, seperti apa ini Pak? Otomatis banyak banget nih sampah organik yang ada di seputaran kampus ini. Seperti apa pengelolaannya? Memang karena resiko banyak vegetasi itu adalah sampah organik ya. Organik dalam arti liter sampah dedaunan. Itu memang risiko alam sih. Saya sempat ada diskusi menarik sekitar seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu. Saya ada kawan kita pemerhati juga, dosen juga. Beliau kurang setuju kalau disapu semua. Karena seharusnya memang teori itu kembali ke alam itu adalah daun itu memang harus kembali ke sekitarnya untuk menjadi pupuknya itu kan gitu. Cuma kalau di hutan memang terjadi seperti itu. Cuma kalau di lingkungan seperti ini nggak mungkin karena dua persepsi kelompok manusia nih, antara kelompok yang melihat wah kampus kotor banget gitu kan karena seluruh orang nggak terurus, sama kelompok yang wah ini nggak alamiah gitu. Sehingga memang akhirnya kemarin diskusinya bagus, akan kita coba akomodir gimana kalau sampah itu bukan dibuang atau tapi ditenggelamkan kembali ke dalam tanah. Makanya disitulah nanti agak ada skenario membuat biopor biopor itu. Jadi kita bikin lubang. Nah, lubangnya nanti kita isi dengan dedaunan itu. Jadi daun itu kembali di sekitar dia. Kan gitu. Sambil biopor itu kan sebenarnya kalau ada hujan dia juga nyerap air biar tidak berlari langsung ke laut kan. Nah, itu langkah yang bagus. Itu first step-nya seperti itu. Yang langkah kedua kan biopor itu nggak setiap titik dilubangi, kacau nanti urusannya kan. Hanya beberapa titik, sehingga nanti yang sisanya
akan kita olah. Nah, Iya. kita sebenarnya fasilitas itu mencukupi lah, Pak, ya? sudah cukup baik lah. Ini apa untuk pengolahan sampah organik dedaunan ya. Bahkan saya udah mau melakukan training ke mahasiswa, ke mahasiswa pasca juga dilakukan kegiatan itu. Cuma sekali lagi kan passion ya. Iya. Passion itu menjadi penting di situ karena orang mau berkotor-kotor. Nah itu kan. Kecuali memang kerjanya urusan kotor-kotor. Kalau kita dosen atau karyawan, kalau suruh ngulur kan kotor limbah itu, nyampur kotoran sapi yang segala macam itu tentu saja tidak as business usual. Jadi perlu ekstra, perlu passion, perlu semangat, perlu komitmen kayak gitu. Nah itu yang saat ini kita sedang kesulitan. Kemarin dengan diskusi teman-teman itu kita akan merekrut lagi mahasiswa untuk terlibat lagi. Permasalahan mahasiswa itu kan in and out ya. Dia saya ajarin sekitar setahun 2 tahun dia lepas karena lulus kan. Generasi berikutnya belum tentu saya dapat. Kayak gitu. Saya barusan kehilangan satu anak yang passionnya bagus di situ. Dia udah lulus, sehingga nggak bisa kan. Nah itu masalah kita. Tapi intinya dua opsi tadi dimasukkan menjadi biopori, kemudian digunakan di pengolahan sampah. Sisanya lagi yang kelebihan dengan terpaksa saya angkut juga keluar. Nah gitu kan. Nah ini berarti upaya untuk menjadikan green campus dan juga back to nature itu memang sudah diupayakan sudah lama oleh Universitas Bengkulu sendiri. Nah ini Pak berarti kalau bisa dibilang sebenarnya untuk masalah pengelolaan sampah lingkungan kampus itu masalah lingkungan hidup itu sebenarnya bisa menjadi objek yang luas nih bagi para mahasiswa dan dosen ini untuk penelitian ya, karena penelitian ini adalah salah satu poin penting bagi kampus itu untuk meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan kelasnya. Nah, berarti ini kan bisa menjadi salah satu cara ini untuk meningkatkan kualitas dari Universitas Bengkulu sendiri supaya banyaknya penelitian-penelitian yang sebenarnya ada di sekitar kita, nggak usah pergi jauh-jauh gitu Pak ya. Ini gimana ya Pak seperti ini? Berarti memang terus diupayakan atau gimana nih? Ya, tantangan itu bagi mahasiswa itu selalu terbuka untuk diselesaikan ya, artinya melalui riset dan riset seperti yang tadi riset tentang jumlah sampah dan pengelolaannya sampai sekarang belum dilakukan lagi misalnya. Ini pasti sudah berubah. Saya yakin nggak lagi kertas itu sekitar 36% nggak lagi. Pasti sudah berkurang. Ya kan? Ya, kalau udah berkurang, jangan-jangan udah di bawah 20%. Berarti metode penyelesaian sampah di kampus berubah nanti, nggak fokus lagi ke satu titik, tapi misalnya yang titik yang lain. Tapi kan perlu data itu, perlu riset. Nggak mungkin dari saya sendiri sebagai pengelola di sumber daya melakukan itu sendiri. Sehingga teman-teman dosen maupun adik-adik mahasiswa itu benar nggak usah jauh-jauh lah. Gimana melakukan riset supaya efisien kompos. Selama ini saya komposkan kan sekitar 1 bulan. Gimana dia melakukan riset menjadi sekitar 20 hari. Kalau perlu 15 hari langsung jadi maksudnya. Nah itu kan lompatan waktu 100% kan, dari 30 menjadi 15 misalnya. Nah itu yang bisa dilakukan, tapi challenge itu tuh nggak tahu saya karena passionnya nggak di situ, atau melihat itu kita udah terbiasa dengan sama bersera jadi dianggap hal yang biasa gitu kan. Ya mudah-mudahan saja ini banyak yang dengar dan akhirnya tergerak ini untuk melakukan riset atau penelitian, akhirnya menghasilkan sesuatu tindakan nyata gitu ya Pak ya. Oke Pak, kita break dulu lagi. Oke. Dan Akademi Bengkulu kita masih berbincang-bincang ini dengan Pak Sigit Sujatmiko, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu. Ini masih berkaitan dengan pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Ini berkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals yang ke-15, yaitu ekosistem darat. Jangan lupa
Nanti bisa dilihat juga nih di YouTube channelnya Radio Suara Undip, yaitu Suara Undip TV. Nanti sekitar sehari 2 hari lagi lah bisa dilihat lagi wawancara kita di siang hari ini. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. 99,2 FM Radio Suara Undip, radionya Bengkulu, masih bersama Adi Pradana dan juga Bapak Sigit Sujatmiko, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu. Ini kita ngobrol-ngobrolnya walaupun topiknya agak berat, tapi bisa dialihkan ke hal-hal yang sedikit santai ini ya. Masalah implementasi SDGs ini dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Kalau bisa dibilang bahwa Sustainable University, salah satu penerapannya adalah dengan melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Nah, dalam hal ini peran dari semua yang ada di dalamnya, tidak hanya pimpinan, staf, dosen, tapi juga mahasiswa memiliki peran yang sangat penting banget ini agar Sustainable University ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Oke Pak, kita sudah berada di segmen yang terakhir ini Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan atau dirangkum dari semua yang ada di masalah pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Mungkin ada target-target sendiri dari Universitas Bengkulu di 2 tahun, 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang agar Green Campus ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar ini Pak. Seperti apa Pak? Oke. Sepertinya ini di segmen terakhir nih, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat visi Universitas Bengkulu itu kan akan menjadi universitas kelas dunia tahun 2025. 2025 Pak ya? Ya, berarti 2030-nya masih di bawah Pak. Artinya dalam waktu 5 tahun. Itu realistis atau mungkin akan bisa diperpanjang lagi? Hold on, intinya begini, mengejar mimpi itu tuh bisa segmented gitu loh. Artinya bukan seluruhnya menjadi kelas dunia. Karena kalau seluruhnya menjadi kelas dunia nggak mungkin. Dari sisi akademik kita pasti masih kalah jauh. Dari kemampuan dosen, nulis artikel segala macam juga masih kalah jauh. Sehingga saya tuh kepengen membidik hal-hal yang universitas lain masih nggak peduli dengan itu. Kalau kita jagoan di lingkungan yang sangat bagus itu kan juga menjadi kelas dunia kan. Tapi dari sisi segmen, dari sisi lingkungan itu oke banget loh. Kalau seperti di perguruan luar negeri itu juga misalnya Stanford gitu. Stanford itu kalau nggak salah jagonya di hukum aja dia. Yang lain ya bagus tapi itu yang menonjol banget. Pasti ada yang menonjol di antara semuanya. Nah itu. Nah kita dari sisi akademik tentu saja akan mengejar itu sedang berjalan, berproses, termasuk dosennya juga mengarah ke situ. Tapi dari sisi lingkungan tadi, saya memang berharap itu kita bisa mengejar mimpi yang juga Unip. Unip itu yang itu loh, yang jagoan di Green Campusnya itu loh, gitu loh. Paling tidak kan gitu. Nomor 1 di Indonesia. Ya, kalau kita harapannya gitu, karena sekarang itu berjalan mengejar ke situ. UI udah jago, yang di Green Campus itu paling jago UI. Tapi mulai mulai dikejar. Bermimpi juga itu IPB, U4, UGM, UNS, nah gitu. Nah kita pengen mengejar itu dari sisi lingkungan aja. Nah tahapannya tentu saja tadi regulasi tadi. Peraturan rektor ini sedang kita bangun, dalam waktu dekat ini insya Allah bisa kita tetapkan. Nah, kalau itu udah ada, artinya pijakan langkah dengan ada peraturan itu kan banyak, termasuk budgeting. Selama ini pengelolaan sampah itu modal kita sendiri, beli kandang saya atau kayak gitu. Ini nggak make sense bagi saya. Mau ngejar mimpi itu dengan modal sendiri, institusinya padahal ada duitnya, cuma regulasinya nggak ada di situ kayak gitu. Nah sehingga mimpi-mimpi itu step pertama memang regulasi dulu, peraturan rektor. Nah ini kalau udah established, nanti langkah berikutnya kan tadi mengajak teman-teman dari sisi dosen, karyawan, mahasiswa merubah attitude dengan kebijakan yang khusus itu. Attitude itu bisa didorong untuk benar-benar berubah karena regulasi kan gitu. Nah, kemudian mahasiswa itu pendidikan yang paling besar populasinya kan mahasiswa, 18.000. Kalau mereka menjadi pionir ke situ,
itu luar biasa itu ininya. Nah, target 2 tahun ke depan saya pikir rasional, bagi saya rasional. Karena merubah mimpi, merubah attitude itu bisa dilakukan dengan cara yang terstruktur lah, kayak gitu. Ya intinya mimpi ke depan Unip menjadi green campus benar-benar bukan apa istilahnya slogan aja, tapi benar-benar orang masuk Unip itu ada edu wisata di situ. Edu wisata itu artinya dia masuk, waduh, danaunya bagus banget. Kalau kayak gitu kan, kemudian masuk di pengelolaan sampah mereka bisa melihat, oh bagus banget ini. Sebenarnya kayak situ. Tamannya benar-benar terawat dengan baik. Harus kayak gitu. Coba memang di situ perlu peraturan ini. Kalau belum ada peraturan itu, yang selama ini intuisi semua. Sorry, bukan semua. Sebagian tuh langkah itu karena intuisi aja. Sehingga kalau ada aturan itu udah ada rujukan. Oh itu ada aturan loh itu, gitu kan? Iya, berarti termasuk juga matahari yang berlimpah ini ternyata energi surya bisa dimanfaatkan juga Pak ya, supaya nanti listrik di lingkungan kampus itu bisa terbantu. Itu kalau bisa dilakukan, green campus benar-benar luar biasa itu. Green metric kita bisa tinggi. Bisa tinggi, dan inilah tantangan bagi dosen dan mahasiswa keterutama fakultas teknik nih untuk mencari terobosan gimana supaya listrik ini kita bisa mendapatkan dari cahaya matahari berlimpah itu Pak ya, supaya nanti bisa berhemat juga. Itu adalah salah satu di antara sekian banyak harapan-harapan dan mimpi, dan itu bukan berarti mimpinya terlalu tinggi, tapi itu semuanya bisa diwujudkan dengan kerjasama gitu dari semua pihak yang ada. Oke lah kalau gitu, Pak Sigit terima kasih kehadirannya di Radio Suara Unip. Semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, paling tidak memberikan satu sudut pandang yang berbeda bahwa sebenarnya yang namanya SDGs yang terutama di ke poin ke-15 itu sebenarnya merupakan satu hal yang realistis dan bisa dijalankan semuanya, terutama untuk kawasan di lingkungan kampus Pak ya. Dan mudah-mudahan saja Universitas Bengkulu bisa memaksimalkan lingkungan yang ada supaya benar-benar bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam, manusia menjadi satu agar tercipta green campus tadi seperti yang diharapkan. Oke, sukses terus Pak. Salam buat terima kasih. Sukses juga untuk Suara Unip, terus berkarya sesuai dengan cita-cita yang tentu saja membesarkan Unip juga. Iya, baik. Terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu kalaupun ada teman-teman dosen, kemudian siapapun yang ingin mempromosikan hasil penelitiannya, apapun itu bisa memanfaatkan radio sebagai sumber untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang murah meriah. Apalagi ini masih di lingkungan kampus, pasti selalu terbuka untuk hal itu. Dan jangan lupa sekali lagi, nanti bisa menyaksikan talk show kita di hari ini langsung di channel YouTube-nya Suara Unip TV ya, sekali lagi Suara Unip TV, langsung di like, subscribe, dan bisa dapat informasi-informasi terbaru di sana. Akhirnya saya Adi Pradana, juga Pak Sigit selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu.